Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin ba'd. Fa nawasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih pada penetapan bahwa Allah Jalla wa Ala dilihat. Naam. Kemudian kita sebutkan kemarin dalil penetapan bahwa Allah dilihat secara akli, secara dalil akli. Ada sekitar 5 pondasi. Yang pertama, bahwa penglihatan itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang ada, dan sesuatu yang tidak ada maka tidak dilihat. Sesuatu yang tidak ada maka tidak dilihat. Nah, dan apakah mungkin melihat sesuatu yang tidak ada? Apakah mungkin sesuatu yang tidak ada mungkinkah dilihat? Nah, namanya enggak ada, apa yang mau dilihat? Wadih? Fa ar-ru'yah, dan penglihatan itu sendiri itu sesuatu yang perkara yang ada, kan gitu. Perkara yang ada. Kemudian penglihatan itu antara yang melihat dan dilihat harus sama-sama ada. Dan sebab sesuatu itu dilihat adalah sifat al-wujud. Nah, sifat al-wujud, bahwa Allah Jalla wa Ala adalah zat yang paling sempurna wujudnya. Dan Allah adalah zat yang paling mungkin dilihat. Nah, ini secara dalil akli. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita sebutkan dalil an-naqli. Ada yang masih ingat ayatnya? Di surah Al-Qiyamah, Abu Darda. Naam, ahsant. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhiratun, berseri-seri, minan nadharah. Naam, ila rabbiha, kepada, kan gitu, ke ila, sudah kita sebutkan. Kepada Rabb mereka melihat. Dan nadhara sudah kita sebutkan juga, ada 3 sighah, 3 bentuk. Nah, yang pertama nadhara tanpa huruf muta'addi. Apa maknanya Abu Darda? Nah, ahsant, menunggu. Begitu juga disebutkan di surah Al-Hadid, unzuruna naqtabis min nurihim qila irji'u wara'a faltamisu nura. Yani orang-orang munafik berkata unzuruna. Apa makna unzuruna? Ay, tunggu kami, kan gitu. Wadih? Kemudian nadhara digandengkan dengan huruf fi. Nah, apa maknanya? Abu Aqil. Abu Aqil. Abu Rashid. Nah, ahsanta, tafakkur dan tadabbur. Nah, kemudian nadhara ila dengan huruf ila. Nah, ahsant, melihat dengan mata kepala. Taib. Kita lanjutkan berkaitan dengan ayat yang kita sebutkan kemarin di surah Al-Qiyamah, wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini di antara dalil yang paling sharih, yang paling gamblang menunjukkan bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah. Dan zahir dari ayat itu adalah di surga. Kan gitu. Adapun ru'yatul mu'minina li rabbihim fi al-arasat, adapun orang-orang beriman melihat Allah di padang mahsyar, itu adalah ru'yatut ta'rif. Ru'yah yang sifatnya pengenalan. Akan datang pembahasannya nanti. Nah, bahwa Allah Jalla wa Ala datang, kan gitu, dan bertanya kepada mereka. Akan datang, ini di Bukhari. Taib. Tapi saksi bahasannya bahwa Allah Jalla wa Ala adalah zat yang dilihat di hari kiamat, Dan Allah Jalla wa Ala mungkin dilihat di dunia, tapi tidak mungkin secara dalil syar'i bahwa Allah Jalla wa Ala mungkin dilihat di dunia. Nah, ini juga akan datang pembahasannya nanti biiznillah. Taib. Berkaitan dengan ayat yang kemarin, kan kita sebutkan di surah Al-Qiyamah ini
Dan tidaklah setiap ayat yang digunakan digunakan ahlus sunnah untuk berdalil membangun akidah mereka, kecuali ahlul bid'ah memiliki syubhat di situ. Ini perlu kita fahami kan gitu. Memiliki syubhat di situ. Naam. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril muslimin i'tarada atau i'tiradun wa jawabuhu. Sanggahan dan jawabannya. Artinya ahlul bid'ah menyanggah ahli sunnah dengan dalil yang mereka gunakan. اعترض المعطلة وهم المعتزلة على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات. Nah, sungguh para mu'attilah, para penolak sifat Allah di antara Mu'tazilah menggunakan ayat tadi untuk menyanggah ahli sunnah. Nah, sanggahan yang pertama dari ahli bidah, al-i'tiradul awwal anna ta'diyat an-nazar bi-ila la yadullu 'ala an-nazar al-haqiqi fi kulli mawaridihi. Kata mereka kan kita sebutkan ucapan Al-Azhari, imam ahli lughah, bahwa nazara apabila digandengkan dengan huruf ilah maka maksudnya adalah penglihatan yang hakiki dengan mata kepala, apabila manusia tentunya kan gitu dengan mata kepala. Kama fi qoulihi ta'ala, kata mereka enggak, ada juga dalil yang menunjukkan bahwa nazara ila tidak maknanya melihat. Ini kata mereka. Ini dalam istilah munadharah dikatakan naqd, padahal bukan hakikatnya naqd, cuma apa? Tashwish. Kama fi qoulihi ta'ala, ketika mereka beristidlal dengan ayat di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 198, wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Faqtarna an-nazar atau faqturina an-nazar bi ila bi nafi al-ibsar war ru'yah. Naam. Apabila engkau mengajak mereka kepada hidayah, mereka tidak akan mendengar. Wa tarahum, dan engkau melihat mereka yanzuruna ilaik. Lihat, yanzuruna ilaik, yakni al-asnam, berhala-berhala itu melihatmu, wahum la yubsirun, dan mereka sebenarnya tidak melihat. Nah, ini kata mereka menunjukkan bahwa apa? Bahwa nazara ila, kata mereka, bukan penglihatan yang hakiki. Jelas. Wa minhu qawlu asy-syair, di antaranya mereka juga ahlul bid'ah menggunakan dalil ucapan syair, wujuhun nadhiratun yawma badrin ila ar-rahmani tantadhiru al-falaha. Wajah-wajah mereka nadhiratun, kan itu artinya menunggu pada hari Badr, ini hari bulan purnama, ila ar-rahmani, kepada ar-rahman, tantadhiru, mereka menunggu al-falaha, yakni keberuntungan. Taib, kata mereka, sebagaimana kita sebutkan, ini sebenarnya harusnya paragraf yang pertama ini dibuat di sini. Nah, ini salah salah posisi, harusnya biar mudah. Nah, kata mereka, wan nasu yawma badrin la yanzuruna ila Allah wa lam yarawhu bi a'yunihim. Kata ahli bid'ah, manusia ketika hari Badar, maksudnya bulan purnama, tidak melihat Allah dan tidak melihat Allah dengan mata kepala mereka. Fadalla dzalika ala anna an-nazar al-mu'adda bi ila la yadullu ala al-ibsar al-haqiqi. Maka itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nazar yang digandengkan dengan huruf ila tidak menunjukkan penglihatan yang hakiki dengan mata kepala. Baik, wa hadha al-i'tirad ghairu sahih. Sanggahan ini tentulah batil. Kenapa? Lianna 'adam al-ibsar al-madhkur fil ayah lam yakun li'adami iqtida'i al-lafdh lah, bal lianna al-musyar ilaihim humul asnam. Pertama, di dalam ayat ini kan disebutkan wa tarahum yanzuruna ilaik, dan engkau melihat berhala-berhala itu melihatmu, wa hum la yubsirun, dan mereka tidak melihat. Kan itu, yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun, melihatmu tapi mereka tidak melihat. Wadih? Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mereka itu adalah berhala patung, wa hum jamad. Kan itu, laisa lahum ala al-ibsar, mereka tidak memiliki alat untuk melihat. Fal ayatu siqat masaq adzam lil asnam. Ayat itu
konteksnya adalah menghinakan berhala-berhala. Wadih? Bi'annaha yuftarad fiha an takuna mubsirah wa ma'a dhalika fahiya la tubsirah. Seolah-olah lihat nih, berhala-berhala ini melihatmu tapi mereka hakikatnya enggak melihat. Ini mencela berhala, kan itu. Ini menunjukkan lemahnya berhala, hinanya berhala. Nah, ini satu, bahwa ayat ini tidak bisa digunakan untuk menafikan bahwa nadhara ila artinya ada maknanya selain nazar yang hakiki. Kan itu. Kita harus sepakati dulu bahwa secara bahasa Arab sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Azhari, orang-orang Arab tidak mengenal nazara digandengkan dengan huruf ila kecuali maknanya nazar yang penglihatan yang hakiki dengan mata kepala. Baik, wa amma qaulu syair, ada ucapan syair, wujuhun nadhiratun yawma badrin ila rahmani tantadhirul falah, fa innahu la hujjata fihi hatta yathbuta qailuhu aw hatta yuthbita qailahu wa qad nusiba ila Hassan wa la tasih nisbatuhu. Nah, pertama, bait syair yang kita bacakan tadi ini tidak jelas siapa yang mengucapkannya, disandarkan kepada Hassan di antara seorang penyair Arab, tapi tidak benar penyandarannya kepadanya. Summa in hadzal bait ruwiya biwajhin akhar, dan bait yang kita sebutkan tadi diriwayatkan dengan konteks yang berbeda atau dengan susunan yang berbeda. Wa huwa, ini yang lebih tepat Allahu a'lam, wujuhun nadhirat yauma bakrin ila ar-rahmani tantadhiru al-khalasa. Wajah-wajah mereka nadhirat, kan itu, yauma bakrin, naam, ila ar-rahmani tantadhir al-khalasa. Wa hadha al-wajh la hujjata lahum fihi. Ini juga bait syair ini tidak ada hujjah bagi mereka untuk menafikan bahwa nadhara ila maknanya penglihatan yang hakiki dengan mata kepala. Lianna al-murad bi Bakr huna qabilah min qabail Bani Hanifah. Nah, wal murad min ar-Rahman Musailamatul Kadzdzab liannahum kanu yusammunahu Rahman al-Yamamah fa ashabuhu kanu yanzuruna ilayhi wa yatawaqqa'una minhu at-takhallusa min al-a'da. Artinya ini bait yang diinginkan dari maknanya wajah-wajah mereka, kan gitu, nadhirat yauma bakrin, maksudnya Bakr itu adalah qabilah di antara qabilah Bani Hanifah, dan qabilah Bani Hanifah mengakui kenabian Musailamatul Kadzdzab. Wadih? Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi. Yani kata mereka apa? Ila ar-Rahmani, wajah-wajah manusia dari qabilah Bakr itu nadhirat ila, kan gitu, digandengkan dengan ila. Rahmani maksudnya Musailamah al-Kadzdzab, di mana mereka menunggu keselamatan bagi Musailamatul Kadzdzab. Nah, maka yang pertama, tidak ada hujjah bagi mereka pada bait ini untuk menafikan bahwa nadhara ila artinya apa? Artinya penglihatan yang hakiki, penglihatan yang hakiki. Thumma yuqal, kemudian kita katakan ala taslim bi anna an-nadhar al-mu'addabi ila qad yadullu ala ghairi an-nadhar al-haqiqi fa inna hadha laysa huwa al-akthar fi al-lughah. Kita katakan okeylah ala sabil at-tanzil atau tanazulan, kan gitu. Okeylah kita katakan ada konteks yang menggunakan nadhara ila di luar penglihatan hakiki, tapi ini sedikit penggunaannya, sangat sedikit penggunaan. Yang lebih banyak penggunaannya adalah nazar yang hakiki, adalah nazar yang hakiki. Nah, wa innamal akthar al-mustafid dalalatuhu ala an-nazar al-haqiqi wa hadha al-amr kafin fi iqamati al-istidlal wal-ilzam bihi. Nah, lianna ghalabata isti'malih tadullu ala annahu al-haqiqah, karena banyaknya penggunaan baik itu secara bahasa Arab, begitu juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Ketika nazar digandengkan dengan huruf ila, maka yang dimaksud di situ adalah penglihatan yang hakiki dengan mata kepala. Taib.
Al-i'tirad tsani, sanggahan ahli bidah kepada ahlu sunnah yang kedua. Anna ba'd as-salaf fassara an-nadhara fil ayati bil intizar. Sebagian salaf menafsirkan nazar di dalam ayat di surah Al-Qiyamah dengan makna menunggu. Allahu Akbar. Wa hadha al-qaul marwiyun an Mujahid. Bahkan ini kata mereka apa? Diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid Ibn Jabr, muridnya Ibn Abbas. Subhanallah, pada perkara ini tiba-tiba langsung mereka menukilkan ucapan salaf. Selama ini kemana aja kan gitu. Dan ini bentuk kontradiksi ahlul bidah. Subhanallah, kalau ada yang cocok sama hawa nafsu mereka, cari ucapan salaf. Yang lemah, yang maudhu, yang palsu, udah ayo kita usahakan dionyak-onyakkan, kan gitu. Sementara ucapan salaf yang muhkam, yang wadih, ditinggalkan dengan enaknya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sangkan ayat Al-Quran mereka perlakukan begitu, mereka tahrif, apalagi ucapan salaf. Taib. Faqad ishtahara anhu annahu fassara qaula Allah ta'ala wujuhu yawma idzin nadhira, qala ay tantadhiru thawabaha. Dan dalam riwayat tantadhiru thawaba rabbiha. Diriwayatkan bahwa Mujahid Ibn Jabr rahimahullah, seorang tabi'i, bahwa beliau menafsirkan ayat yang kita sebutkan tadi, wajah-wajah mereka berseri-seri, nadhirah. Katanya apa? Ai menunggu pahala dari atau balasan dari Allah. Menunggu pahala dari Allah. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Nah, apakah riwayat ini ada? Naam, kita akui riwayat ini dikeluarkan Al-Imam At-Tabari. Walakin hadha al-i'tirad ghair sahih wal jawab anhu min wajhain. Sanggahan ini yang digunakan ahlul bidah mengatakan bahwa wajah-wajah mereka berseri-seri karena melihat Allah, kan gitu, melihat Allah Jalla wa'ala. Kata mereka menunggu, bukan melihat. Mereka gunakan asar dari Mujahid, yang dimana Mujahid menafsirkan artinya menunggu. Sisi yang pertama, bahwa sanggahan mereka ini adalah sesuatu yang batil. Anna qawla Mujahidin laisa inkaran lirru'yah. Kita katakan Mujahid rahimahullah tidak mengingkari Allah dilihat, tidak mengingkari Allah dilihat. Sementara ahlul bidah yang menggunakan asar ini, menggunakan ini untuk mengingkari Allah dilihat. Ini lihat busuknya cara mereka dalam beristidlal. Wa innama huwa ta'wilun ay tafsirun li dalil min adillatiha. Ini diantara variasi dalam menafsirkan. Wa ma'na hadzal kalam anna Mujahidan lam yaqul hadha at-tafsir li'annahu yunkir ar-ru'yah. Maknanya Mujahid ketika menyebutkan ini, maka Mujahid rahimahullah bukan dalam rangka mengingkari Allah dilihat. Wa inna ma qala bi hadha at-tafsir ijtihadan minhu fi fahmi nassin minan nusus. Ini ijtihad dari Mujahid rahimahullah ketika memahami sebuah dalil. Fala yasih li ahadin an yansiba ila Mujahidin inkar ar-ru'yah. Maka tidak sahih, tidak sah bagi siapapun untuk menyandarkan kepada Al-Imam Mujahid bahwa beliau mengingkari Allah dilihat. Lianna Mujahidan lam yakun yatahaddath an itsbatir ru'ya min adamiha. Karena Mujahid rahimahullah tidak bercerita tentang penetapan ru'yah atau tidaknya, ini Allah dilihat atau tidak. Wa inna ma kana yatahaddath fi tafsir nassin minan nusus. Akan tetapi menyebutkan di antara tafsir ayat. Ini di antara tafsir ayat, di antara. Taib. Pertama, riwayat ini wallahu a'lam diperselisihkan para ulama kesahihannya. Diperselisihkan
para ulama kesahihan, walaupun sebagian mengatakan riwayat ini sahih dari Mujahid rahimahullah. Taib, kita sebutkan sedikit illah dari asar ini. Disebutkan dalam riwayat At-Tabari rahimahullah, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Mansur an Mujahid. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, qala, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mihran dari Sufyan dari Mansur dari Mujahid, ila rabbiha nadhiratun, kepada Rabb mereka melihat, qala tantadhiru ats-thawab min rabbiha, mereka menunggu balasan dari Rabb mereka. Kemudian la yarahu min khalqihi syai', la yarahu min khalqihi syai'. Ini dia muskilnya. Baik, yang pertama haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Jarir an Mansur an Mujahid qala kunna aw kana unasun yaquluna fi hadits fayarawna rabbahum فقلت لمجاهد إن أناسا يقولون إنه يرى فقال يرى ولا يراه شيء. Ini Allah melihat dan wala yarahu syai', sesuatu pun selain Allah tidak melihatnya. Dan dua riwayat ini illahnya itu Ibnu Humaid dia bersendiri dalam meriwayatkan riwayat yang kita sebutkan tadi. Nah, dan para ulama berselisih tentang Ibnu Humaid. Adapun ucapan Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Muhammad bin Humaid, Ibnu Humaid, katanya qala na'am, qala kaifa ra'aita hadithahu, bagaimana engkau melihat hadis Ibnu Humaid? Qala idza haddatsa 'anil iraqiyyin ya'ti bi asya' mustaqimah, kalau meriwayatkan dari ahli Iraq yakni lurus saja hadisnya. Wa idza haddatsa an ahli baladihi misal Ibrahim ibn al-Mukhtar wa ghairihi ata bi asya' la tu'raf. Subhanallah, ini di antara keadilan Al-Imam Ahmad, tafsil kan gitu. Kalau dia meriwayatkan dari orang-orang dari negerinya seperti Ibrahim ibn Mukhtar, maka dia mendatangkan hadis-hadis yang tak pernah dikenal, la yudra mahi, tidak diketahui apa itu. Nah, faqala Abu Zur'ah wa Ibnu Warah sahha indana annahu yakdzib, telah valid di sisi kami bahwa Ibnu Humaid ini apa? Yakdzib. Faqala fara'aitu abi ba'da dhalik idza dzakara Ibnu Humaid nafadha yadahu. Nah, yakni dia enggak suka dengan Ibnu Humaid. Al-khulasah, Ibnu Humaid muttaham. Sebagian mengatakan yakdzib. Naam. Wadih? Oke lah, kita anggap riwayat dari Mujahid ini sahih, bahwa beliau menafsirkan an-nazar di surah Al-Qiyamah dengan makna apa? Menunggu. Maka kita dapatkan juga Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat bahwa Allah dilihat. Nah, sekiranya kalian mau jujur wahai ahli bidah, kenapa cuma asar yang sesuai dengan hawa nafsu kalian gunakan? Periwayatnya sama, Mujahid, dan ini riwayat sahih. ثم إن مجاهدا روي عنه أنه يرى أن هذه الآية دالة على إثبات الرؤية فقد قال له رجل إن أناسا يقولون إنه يرى فقال ألا تسمع إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يقول نضرة من السرور إلى ربها ناظرة. Ini diriwayatkan oleh Ishaq ibni Rahuyah di dalam musnadnya. Nah, diriwayatkan juga dari Mujahid bahwa ketika seseorang bertanya kepadanya, sesungguhnya manusia mengatakan Allah itu dilihat,
Kemudian kata Mujahid, tidakkah engkau mendengar ucapan Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah? Dia mengatakan nadharah atau nadharah, yakni wajahnya berseri-seri, ila rabbiha nadhiratun, karena melihat wajah, karena mereka melihat Rabb mereka. Lihat, ini asar dari Mujahid juga. Kita akui kan gitu. Ini keadilan, keinsafan dalam amanat ilmiah. Kalau memang ada, jangan disembunyikan. Ya kan? Jangan diambil sesuatu yang digunakan untuk keburukan. Maksudnya apa? Ini cocok sama mazhab Asy'ariyah, ini cocok sama mazhab Mu'tazilah. Udah kita ambil asar untuk menguatkan mazhab kita. Sementara apakah Imam Mujahid manhaj mereka atau manhaj beliau adalah manhaj filsafat, manhaj ilmu kalam, sehingga menolak Allah dilihat karena disebabkan jisim? Padahal kita dapatkan juga asar dari Mujahid bahwa beliau menafsirkan ayat itu bahwa Allah apa? Dilihat. Naam. Bal ruwiya an Mujahid annahu fassara ziyadah, bahkan di riwayat yang lain dari Imam Mujahid bahwa beliau menafsirkan di surah Yunus, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Nah, bahwa beliau menafsirkan ziyadah itu apa? Bagi orang-orang ahsan al-husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah al-husna. Kata para ulama, kalau al-husna disebutkan di Al-Quran biasa ditafsirkan dengan surga. Al-husna biasa ditafsirkan dengan apa? Surga. Ini catat, ini faedah ini. Ketika kita mentadabburi Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, nah minimal adalah sedikit keinginan untuk apa? Memahami maknanya. Kalau sebatas hanya membaca, kan itu apalah faedahnya? Oke lah kita dapatkan pahala, tapi bukan itu tujuannya. Nah, kenapa orang-orang membaca Al-Quran bosan? Itu tadi, tidak faham maknanya. Entah apa yang dibaca, pokoknya capek. Karena itu tadi, padahal di situ menceritakan kisah anbiya, kisah orang-orang saleh. Ini contohnya, ini lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah surga dan tambahan. Apa tambahan itu? Kata Imam Mujahid, bi annaha an-nazar ila Allah taala. Maknanya adalah melihat Allah, dan ini sesuai dengan hadis. Disebutkan dalam hadis kan gitu, idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa qala Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, alam azidukum syai' atau syai'an, maukah kalian aku tambahkan sesuatu? Lihat, azidukum syai'an, lihat, udah masuk ke dalam surga ditambahkan. Apa itu? Ketika Allah Jalla wa'ala menyingkap hijabnya dan ahlu al-jannah pun melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma ala at-taslim bi anna mujahidan kana yunkir ar-ru'yah wa huwa laysa kadhalik, fa inna inkarahu la yadullu ala annahu yattafiqu ma'al mu'tazilah. Okeylah kita katakan padahal bukan demikian kan gitu. Ini ala sabili taslim. Kita katakan Mujahid mengingkari Allah dilihat. Maka Al-Imam Mujahid keliru sekiranya beliau mengingkari, tapi beliau enggak mengingkari. Jelas ya, sekiranya benar Al-Imam Mujahid mengingkari Allah dilihat, kita katakan beliau keliru, tapi beliau tidak sama dan tidak berjalan di atas pondasi Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Nah, ليس عليكم سبيل لهذا لأن مجاهدا لم يكن ينطلق من الأصول التي ينطلق منها المعتزلة. Mujahid tidak berjalan di atas konsep ahli al-kalam wal falsafah sebagaimana kalian wahai Mu'tazilah dan Asy'ariyah. إذ لو كان ينطلق من الأصول التي ينطلقون منها لما اقتصر على إنكار صفة الرؤية. Sekiranya Al-Imam Mujahid sebagaimana yang kalian dakwa mengingkari ru'yah, sekiranya benar dan kita tidak mengatakan itu, kan gitu, karena Imam Mujahid tidak mengingkari ru'yah, bahwa beliau menafsirkan di dua ayat yang lain. Sekiranya okelah, ini beliau salah, kita katakan beliau tidak berjalan di atas konsep ahlil kalam. Sekiranya beliau berjalan di atas konsep ahlil kalam, beliau akan mengingkari semua sifat sebagaimana kalian. Bukan cuma sifat ru'yah saja yang diingkari. Wadih. Nah, wala ankara jumlatan min as-sifatil ukhra. Pasti beliau akan mengingkari sifat-sifat Allah yang lain, bukan cuma ru'yah saja. Allati ankaraha al-Mu'tazilah, yang diingkari oleh Mu'tazilah dan ahli kalam yang lain. Wa qad nassa Mujahid
ala itsbat sifatil ulu wal istiwa wal maji' kama huwa al-hal 'inda a'immatis salaf. Dan Imam Mujahid menetapkan sifat tinggi zat Allah di atas seluruh makhluk, sifat al-istiwa dan sifat datang, yang ini kalian ingkari. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Kalian onyak-onyakkan asar-asar yang dhaif, yang lemah macam mana supaya betul madhab menyimpang kalian. Nah, wadah. Al-wajhu ats-tsani, sisi yang kedua, an yuqal inna mujahidan la yunkir anna hadhihi al-ayah tadullu ala ru'yatillah, bahwa Imam Mujahid rahimahullah tidak mengingkari bahwa ayat di surah Al-Qiyamah menunjukkan Allah itu dilihat, kan gitu. Lianna tafsirahu bintidhari thawab la yanfi adam ar-ru'yah. Karena ketika kita katakan okelah riwayat itu sahih dari Ibnu Humaid tadi, okelah, kan gitu, dan itu tidak menafikan apa? Allah itu dilihat. Lianna ru'yatallahi ta'ala yaumal qiyamah min thawabil mu'minin bal hiya a'zamu thawabin yu'tahu al-mu'minun. Kita katakan bahwa ketika mereka menunggu balasan Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada balasan yang paling besar selain dari di mana Allah memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang beriman di surga. Ini sesuai, kan gitu. Ini di antara lawazim. Wa hadzal wajh asyara ilaihi al-Qassab. Dan sisi ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qassab, haitsu yaqul wa man qala innaha muntadhiratun tantadhiru ats-thawab falaysa bi khilafi lima dalla alaihi al-Qur'an. Ketika misalnya okelah ada yang mengatakan muntadhirah, yakni artinya menunggu balasan, maka ini tidak menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah. Iz la thawaba ajal min intidhari ru'yatillahi subhanahu. Tidak ada balasan yang lebih mulia dari menunggu dilihatnya wajah Allah Jalla wa Ala. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, maknanya yang sama. Wadah. Jadi tidak ada kontradiksi antara tafsiran Al-Imam Mujahid ketika mengatakan menunggu balasan Allah dengan menafikan apa? Bahwa dengan menetapkan bahwa itu adalah dilihatnya Allah Jalla wa Ala. Tidak ada kontradiksi. Pertama kita katakan asarnya diperselisihkan yang bagian itu. Kemudian riwayat yang lain Al-Imam Mujahid menetapkan ru'yah. Kemudian kalian wahai ahlul bidah, kok tiba-tiba pakai ucapan Imam Mujahid? Kenapa enggak pada sifat yang lain yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kok kalian tolak? Kan gitu. Taib. Ad-dalilul tsani, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dalil yang kedua dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah Jalla wa Ala dilihat, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu dihijab, ditutup. Ai innal kuffara yuhjabuna an ru'yatillahi fa'aksuhu annal mu'minina la yuhjabun wa innama yarawna Allah ta'ala. Ketika orang-orang kufar dihijab, ditutup dari melihat Allah, maka kebalikannya orang-orang yang beriman tidak akan dihijab karena mereka melihat Rabb mereka. Wadah. Ketika orang-orang kafir ditutup, enggak mampu mereka, Allah halangi dari melihat dirinya. Sampai kata para ulama, sebagaimana sebesar-besar kenikmatan adalah melihat wajah Allah, dan sebesar-besar azab adalah tidak melihat wajah Allah. Sebagaimana sebesar-besar kenikmatan adalah melihat wajah Allah, dan sebesar-besar azab adalah tidak melihat wajah Allah. Dan ketika orang-orang kafir tidak melihat wajah Allah, di mana mereka? Di neraka.
Ini konsekuensi. Nah, maka orang-orang beriman di surga lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun, dan tambahan nikmat. Nah, dan ketika itulah apa? Ketika itulah orang-orang beriman mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu memandang wajah Rabb mereka. Nah, sampai kata para ulama, tidaklah di antara Imam Syafi'i, seingat ana, apa kata mereka, tidaklah aku menyembah Allah kecuali aku meyakini aku akan bertemu dengannya, aku akan melihat wajahnya. Ini harus kita imani nih, kan gitu. Bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas ilmu diajarkan besok selesai, enggak. Ini sesuatu hidup, ini hidup, pelajaran hidup. Bukan hanya sebatas untuk membantah-bantah ahlul bidah. Enggak ada gunanya kalau kita bantah, tapi kalau tidak berjalannya keimanan itu di dalam hidup kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Apalah gunanya kita mengaku Islam, sholat kan gitu, tapi itu lupa kita. Ada bantahan ahlul bidah ini sebatas sampingan, bukan ini tujuan utama. Tujuan utama itu kita apa? Kita hadirkan bahwa kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, kan gitu. Makanya Nabi SAW meminta, berdoa. Nah, untuk meminta apa? Melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazara ila wajhikal karim wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk melihat kenikmatan wajah, melihat wajahmu dan kerinduan kepadamu. Nah, min ghairi dharratin wala fitnatin mudillah. Ini disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah. Wadih. Ini faedah manhajiyah disebutkan para ulama. Wa qad ikhtalafa a'immatus salaf fi tafsir hadhihi al-ayah katsiran. Para ulama berselisih tentang tafsir ayat yang kita sebutkan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini mafhumul mukhalafah, dikatakan tafsir bil mafhum. Wa atala Ibn Jarir katsiran fi tafsir hadhihi al-ayah. Ibn Jarir rahimahullah menyebutkan pembahasan yang panjang pada ayat ini, bisa dirujuk tafsir Ibn Jarir. Fa ba'dhum qala, sebagian mereka mengatakan mahjubuna an karamatihi, yakni orang-orang kafir ditutupi dari karamatihi, ay karamatillah, kemuliaan Allah, ditutupi dari kemuliaan Allah. Wa ba'dhum qala, sebagian lagi mengatakan mahjubuna an ru'yatihi, orang-orang kafir dihijab dari dilihatnya, atau dari mereka melihat wajah Allah, atau mereka melihat Allah, kan gitu. Wasahih annahu la ta'arudha baina hadaini alqaulain, maka yang tepat sebenarnya tidak ada kontradiksi antara dua tafsir yang kita sebutkan, bahwa mereka dihalangi dari kemuliaan Allah dan dihalangi dari melihat Allah, karena melihat Allah di antara kemuliaan Allah. Lianna ru'yatallahi ta'ala a'zam karamah, kan gitu. Faman hujiba an karamatillahi minal kuffar, na'am, famin babil awla sayuhjabu an ru'yatillah. Sebagaimana kita sebutkan, siapa yang dihalangi dari kemuliaan Allah dari kalangan kafir, maka lebih utama dia untuk tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. فمفهوم المخالفة منها يدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن كرامات الله التي أعظمها الرؤية. Maka pemahaman terbaliknya, maka kita meyakini bahwa orang-orang beriman tidak dihalangi dari kemuliaan Allah, dan sebesar-besar kemuliaan Allah adalah melihat Allah. Karena apalah bedanya? Sekiranya orang beriman tidak melihat Allah, orang kafir pun tidak melihat Allah, apa bedanya? Kan gitu. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir dihijab dari Rabb mereka, orang beriman juga dihijab, enggak melihat Allah. Terus apa bedanya? Wadih. Ini juga di antara dalil yang kuat menunjukkan Allah Jalla wa Ala dilihat oleh orang-orang beriman. Wal istidlalu bihadhihi al-ayah ala itsbat ru'yatillah ta'ala syai' jidda 'inda a'immatis salaf. Dan penggunaan ayat ini dalam menetapkan bahwa Allah dilihat itu sangat-sangat tersebar di sisi a'immatus salaf. Bal qad tawarada 'ala al-istidlal biha kibaru a'immatis salaf. Dan kita dapatkan berputar ucapan a'immatus salaf dalam menggunakan ayat ini untuk menetapkan Allah dilihat, di antaranya al-Imam Malik, wa Syafi'i, wal Auza'i, wa Sufyan ats-Tsauri, wa Ahmad, wa Ibnu al-Mubarak,
Fakulluhum istadallu bihadhil ayah ala itsbati ru'yatillah. Seluruhnya mereka menggunakan ayat ini untuk menetapkan Allah dilihat. Apa ayat itu tadi, Bang Harun? La, udah pindah kiamat. Abu Rashid, apa ayatnya tadi? Baru tadi disebutkan, enggak yang panjang ayatnya di surah Al-Mutaffifin. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Wadah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Coba hafalkan minimal dalil yang kita sebutkan tadi. Yang pertama di surah Al-Qiyamah. Kevin. Nah, ahsant. Yang kedua, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Usahakan dihafal dalilnya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Mana tadi? Nampak pula mengantuk semua. Baik. La ilaha illallah. Fahaula'il ajilla, maka mereka para ulama yang mulia, kulluhum tawaradu 'ala al-istidlal bihadhil ayah. Yang kita dapatkan ucapan mereka berputar dengan ayat yang kita sebutkan tadi untuk beristidlal. Wa hadha at-tawarud min madhahir quwwatil istidlal, kan gitu. yakni berputarnya, datangnya ucapan mereka menggunakan ayat yang kita sebutkan menunjukkan bahwa kuatnya pendalilan itu. Fa innana idza wajadna dalilan tawarada a'immatus salaf al-kibar 'ala al-istidlal bih fa hadha ahad ma'alim quwwati dalalatihi. Kalau kita dapatkan sebuah dalil yang di mana para a'immatus salaf menggunakan senantiasa dalil ini untuk menetapkan sebuah permasalahan, kan gitu, ini menunjukkan apa? Kuatnya dalil itu. وهذا الدليل اعترض عليه المؤولة المعتزلة فقالوا المراد بالآية أنهم محجوبون عن رحمة الله ومفهومها أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رحمة الله. طيب, azan dulu, kalau enggak lanjutkan nanti sedikit lagi nih. وهذا الدليل دليل yang kita sebutkan tadi surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir akan dihijab, ditutup dari melihat Rabb mereka. Maka ahlul bid'ah yang mentakwil atau mentahrif dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya, mereka berkata tentang ayat itu, al-muradu bil ayat annahum mahjubuna an rahmatillahi. Katanya bahwa orang-orang kafir itu dihalangi dari rahmat Allah. Maka mafhumuha, maksudnya pemahaman terbalik dari ayat itu, annal mu'minina laisu mahjubina an rahmatillah, bahwa orang-orang beriman tidak dihalangi dari rahmat Allah. Wa hadza laisa lahu ta'alluq birru'yah. Kata mereka, ini enggak ada hubungannya dengan Allah itu dilihat. Ini kata mereka. Qalu li anna itsbat ar-ru'yah yaqtadi at-tajsim, karena menetapkan Allah dilihat memberikan konsekuensi Allah itu jisim. Fala budda an tuawwalu birrahmah, maka wajib ditahrif atau ditafsirkan bahwa yang dimaksud dihalangi itu dari rahmat Allah, bukan dari melihat Allah. Wadah? Ini syubhat mereka. Maka ini syubhat saqitah, laisa laha qimah, enggak ada harganya. Wa hadhihi musadarah, ini bentuk tabrakan, kan gitu. Naam, wa hamlun muta'assifun lin-nusus ala usulihim al-kalamiyah, dan terlalu memaksakan tafsir yang tidak sesuai dengan tafsir para salafus saleh hanya karena tidak sesuai dengan konsep filsafat atau konsep ilmu kalam yang kalian sematkan. Fa hadhihi al-ayah tawarada 'ala al-istidlal biha akabir ulama'il ummah min a'immatis salaf 'ala itsbati ru'yatillah. Ayat yang kita sebutkan ini yang menetapkannya siapa? Ulama salafus saleh. Bahkan al-Imam Mujahid yang kalian tuduh Mujahid mengingkari Allah dilihat, dia juga menetapkan bahwa yang lain juga selainnya, kan gitu. Maksudnya a'immatus salaf itu menetapkan Allah dilihat di hari kiamat, dan itu sebesar-besar nikmat. Naam, yang makanya siapa yang menolak Allah dilihat, semoga dia tidak melihat Allah.
Siapa yang menolak bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, semoga dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Naam. Wadah. Thumma ya'ti al-Mu'tazilah. Dan ini disebutkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mendoakan orang-orang yang menolak sifat ru'yah itu di syarah Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang menolak Allah dilihat di hari kiamat, semoga dia tidak melihat Allah. Semoga dia terhalangi dari kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada orang beriman, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah, bukan perkara yang gampang ini masalah akidah. Naam. Thumma ya'ti al-Mu'tazilah la yahfazuna lidzalika at-tawarud quwwatahu wa jalalatahu. Kan itu. Mu'tazilah enggak memikirkan ucapan a'immatus salaf, kuatnya pendalilan mereka dan agungnya para a'immatus salaf. Wa yahmiluna al-ayah ala ma'nan akhar bina'an ala usulihim al-kalamiyah. Mereka membawa tafsiran ayat kepada makna yang lain yang sesuai dengan konsep pemahaman filsafat atau konsep ilmu kalam. Fadlan amma fi qawlihim min mukhalafati zahir al-ayah. Belum lagi ditambah ucapan mereka menyelisihi zahir dari ayat. Waddi'a'un litaqdir fiha. Dalam rangka apa? Mereka menganggap sedang memuliakan Allah, wa huwa khilaful asl. Ini menyelisihi al-asl. Baik, kita lanjutkan insyaallah dalil yang ketiga, dalil yang keempat dari hadis. Nah, atau dalil yang keempat dan kelima insyaallah besok kita lanjutkan biiznillah. Besok malam apa? Rabu? Hah? Ini malam Rabu? Besok Kamis? Baik.